Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya akan menangis dalam keadaan apapun kecuali pada saat tidur. Entah itu alasannya karena lapar, haus, buang air kecil atau buang air besar. Semua bayi hanya bisa mengekspresikannya dengan satu cara, yakni menangis. Namun ada kisah 3 bayi ajaib dalam Islam yang berbeda dengan bayi biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya kepada 3 bayi ajaib yang bisa berbicara saat masih dalam gendongan ibunya. 3 bayi ajaib tersebut pernah diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Al-Bukhari Kitab Ahadisul Anbiya. Berikut adalah kisah ketiga bayi ajaib tersebut. Pertama, Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi. Kisah bayi Nabi Isa alaihissalam tercantum dalam Al-Quran surah Maryam ayat 16-36. Kisah ini dimulai saat Maryam diberi kabar gembira oleh malaikat Jibril bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki suci. Maryam pun kaget, ia tak habis pikir bagaimana ia bisa mengandung sedangkan disentuh oleh seorang laki-laki saja tak pernah ia rasakan. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang tidak mungkin. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak, hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Lalu Sayyidah Maryam mengasingkan diri dengan kandungannya itu dari hingar-bingar manusia. Hingga masanya tiba, ia merasakan sakit akan melahirkan. Setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ia pun membawanya kembali ke kampung halaman. Kedatangan Maryam mendapat cemoohan dan cibiran. Orang-orang berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangainya, dan ibumu bukan pula perempuan pezina." Mendengar hal tersebut, Maryam yang tak kuasa menentang mereka, kemudian mengusulkan agar bertanya langsung kepada anaknya yang masih bayi bahwa ia bukanlah pezina. "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam gendongan?" jawab mereka. Namun Nabi Isa alaihissalam yang masih bayi dalam gendongan Maryam pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba berbicara, "Sesungguhnya aku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Kisah bayi ajaib selanjutnya adalah bayi pembela Jurayj di kalangan Bani Israel. Dikisahkan bahwa seorang laki-laki bernama Jurayj salat di musalla. Saat menjalankan ibadah salat, ibu kandungnya datang menemuinya dan memanggil-manggil namanya, "Wahai Jurayj, wahai Jurayj." Meski bimbang untuk menjawab panggilan ibunya atau meneruskan salatnya, akhirnya ia memilih untuk meneruskan salatnya. Sang ibu geram tak mendapati jawaban anaknya yang ia panggil-panggil namanya. Lantaran sudah terlanjur sakit hati, ibunya Jurayj pun berkata, "Ya Allah, jangan engkau matikan Jurayj sampai engkau memperlihatkan ia perempuan-perempuan pezina." Doa sang ibu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, Jurayj yang masih di musala didatangi oleh perempuan cantik yang merayu untuk bercumbu dengannya. Jurayj pun menolak dengan keras sebab ia memang dikenal dengan seorang yang alim dan ahli ibadah. Kecewa dengan penolakan Jurayj, perempuan itu pun mendatangi laki-laki pengembala kambing, merayu dan mengajaknya melakukan perbuatan zina. Perempuan tersebut pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia mengaku pada kaum Bani Israel bahwa anaknya tersebut adalah hasil hubungan gelapnya dengan Jurayj. Sontak kaum Bani Israel pun marah. Mereka pun berbondong-bondong menyerbu tempat peribadatan Jurayj untuk mereka hancurkan. Mereka tak henti-hentinya mencela dan menghakimi Jurayj. Jurayj yang merasa tidak bersalah mencoba untuk mendinginkan suasana. Segera Jurayj pun mengambilkan air wudhu dan melaksanakan salat, meskipun musallanya sekarang telah hancur lebur. Kemudian Jurayj pun mendatangi bayi kecil yang dituduh sebagai anaknya dan bertanya, "Siapa bapakmu?"
Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang saleh, anak laki-laki yang masih bayi itu pun menjawab, "Sang Pengembala." Mendengar jawaban bayi tersebut, penduduk kaum Bani Israel pun malu lantaran telah menuduh yang tidak-tidak. Mereka telah menghancurkan musala Jurij. "Kami akan membangunkan kembali tempat ibadahmu dari emas, wahai Jurij," kata mereka menyesal. "Tidak perlu, cukup kalian bangunkan dari tanah saja," jawab Jurij dengan bijaksana, karena ia sadar apa yang menimpa dirinya memang murni dari kesalahannya yang mengabaikan panggilan ibunya ketika melaksanakan salat sunnah. Padahal meneruskan melaksanakan salat yang tidak wajib adalah sunnah, sedangkan menjawab dan berbakti kepada ibu adalah wajib. Bayi ajaib yang ketiga yakni seorang bayi dari kaum Bani Israel. Bayi yang dapat berbicara ketika masih dalam gendongan ibunya juga terjadi lagi di antara kaum Bani Israel. Suatu hari ada seorang ibu menyusui anak laki-lakinya. Tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki gagah, tampan dan berpenampilan bagus lewat dengan menunggangi kudanya. Sang ibu yang takjub dengan laki-laki tersebut pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anak laki-lakiku ini sepertinya." Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang anak yang masih disusui ibunya melepaskan susuannya dan menoleh ke arah penunggang kuda yang tampan dan gagah itu, seraya mengatakan, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku sepertinya." Setelah mengatakan itu, sang bayi kembali menyusu ibunya. Tak berselang lama, ada seorang hamba sahaya, budak perempuan lewat di depan ibu yang masih menyusui anaknya. Melihat budak yang lusuh dan berpenampilan kurang menarik itu, sang ibu pun melontarkan doanya kembali. "Ya Allah, jangan Engkau jadikan anak laki-lakiku seperti budak perempuan ini." Mendengar doa ibunya, bayi laki-laki itu langsung melepaskan susuannya dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Mendengar doa anaknya selalu bertolak belakang dengan ibunya, sang ibu kaget dan menanyakan alasannya, "Kenapa kau doa demikian, wahai anakku?" Laki-laki penunggang kuda yang tampan dan gagah tadi adalah sosok figur yang sombong, sedangkan budak perempuan ini telah difitnah oleh kaum Bani Israel bahwa ia telah mencuri dan berzina. Padahal ia tidak pernah melakukan perbuatan keji tersebut, kata bayi tersebut. Kisah bayi ajaib yang ketiga ini mengajarkan kita bahwa jangan pernah melihat seseorang dari luarnya saja, tetapi lihatlah akhlak dan budi pekertinya, karena itulah yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Demikianlah kisah tiga bayi ajaib dalam Islam. Dengan kuasa Allah, mereka dapat berbicara saat dalam gendongan ibunya. Menurut riwayat lain mengatakan bahwa sebenarnya ada 7 bayi, bahkan riwayat lain ada yang menyebutkan 11 bayi yang dapat berbicara. Insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab.